Siti Nurbaya Bakar kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui apa saja program prioritas Kementerian LHK dalam 5 tahun ke depan, termasuk juga dalam hal penanganan karhutla. Telah bergabung Ibu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari kantor Kementerian LHK Jakarta. Selamat malam Bu Menteri. Selamat malam. Ya, Bu, sebelum kita membahas mengenai penanganan karhutla, bagaimana sebetulnya program prioritas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 5 tahun ke depan? Pada dasarnya sih Pak Presiden pesan kepada saya bahwa kita akan melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan di Kementerian LHK. Tetapi untuk 5 tahun ke depan ini, terutama dalam 1-2 tahun ya, proyeksi saya, kita memang menyiapkan betul-betul lapangan kerja, jadi kesempatan kerja. Oleh karena itu, beberapa agenda yang ada di Kementerian LHK itu sangat erat dan sangat kuat mendukung penyiapan atau perluasan kesempatan kerja atau penyiapan lapangan kerja. Misalnya, perhutanan sosial. Perhutanan sosial kita sekarang sudah lebih dari 3,4 juta, itu pun sudah berarti udah menyerap 800 ribuan KK. Berarti kalau dia terus bertambah penyerapannya itu atau penyediaan lapangan kerjanya juga akan sangat baik. Selain itu juga ada rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman pohon. Jadi penanaman pohon kalau di periode yang lalu tuh paling rata-rata 1 tahun 25.000, tetapi sejak Presiden Jokowi 2 tahun terakhir ini rata-rata di-upgrade sampai 10 kali lipat, 200.000 hektar. Itu pun misalnya kalau 1 hektar 4 orang hari, atau kalau pembibitan malah lebih banyak lagi, itu berarti dengan 200.000 hektar per tahun itu lapangan kerja yang diciptakan juga akan sangat besar. Belum lagi khusus pembibitannya itu lebih banyak lagi yang terlibat kalau pembibitan, karena kan renik-renik gitu ya. Belum lagi hutan tanaman rakyat, belum lagi ekowisata. Jadi prioritas utamanya sebetulnya adalah penyiapan lapangan kerja. Tentu saja soal-soal lingkungan, soal-soal keadilan, aksesibilitas untuk pemanfaatan dan penggunaan lahan itu kita lanjutkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Belum yang juga yang soal sampah plastik di laut, penanganan pemulihan kerusakan lingkungan, penanganan pencemaran dan ya seperti itu. Oke, ini sesuai dengan key performance indicator yang memang diharapkan oleh Presiden, tapi apakah ada batasan waktu ataupun Presiden memberikan timeline, batasan waktu kapan ataupun target-target ini harus dicapai dalam berapa lama, seperti itu Bu Menteri? Nggak terlalu spesifik, itu saya aja yang menentukan targetnya, karena saya sudah bisa hitung, kita sudah menyelesaikan secara konseptual beberapa waktu yang lalu, karena kan saya ini melanjutkan ya, jadi betul-betul tinggal bagaimana implementasinya. Ada yang sudah berimplementasi, tetapi kualitas implementasinya seperti apa, dan juga ada lagi yang terkait dengan eksesnya, itu bagaimana menanganinya. Jadi memang urusan-urusan lingkungan dan kehutanan ini kan urusan yang sangat erat dengan masyarakat, jadi memang betul-betul harus dilihat dengan baik eksesnya, kemudian reaksi, situasi yang terjadi itu yang terus saya koreksi. Saya sih meminta kepada jajaran, tadi kami sudah rapat teknis percepatan implementasi, saya sih mintanya jangan lama-lama, 2 tahun tuh betul-betul sudah rapih betul, sehingga kita tinggal perbaiki sistemnya dan dia tinggal berjalan, tinggal akselerasi saja begitu. Jadi saya sih memproyeksikannya 2 tahun lah sejak sekarang. Oke, baik Bu Menteri, terkait mengenai penegakan hukum untuk kebakaran hutan dan lahan, ini ada 79 korporasi yang kemudian telah naik ke tingkat penyidikan. Betul. Bagaimana tindak lanjutnya? Apakah akan juga dicabut izin dari perusahaan tersebut? Tapi tahan dulu jawaban dari Bu Menteri karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar yang bergabung dari kantor Kementerian LHK Jakarta. Bu Menteri, mengenai ada 79 korporasi yang saat ini naik penyidikannya yang terlibat dengan karhutla, ini pengembangan penyidikannya seperti apa? Apakah nantinya juga akan dicabut izin usahanya? Mbak Rara, saya klarifikasi ya, yang 79 itu yang kita segel sejak akhir Juli sampai dengan sekarang. Yang naik ke penyidikan itu karena kan tempatnya juga jauh-jauh dan tidak gampang, mungkin sekitar 20-an, antara 20-25. Di antara 79 itu
PMA-nya ada 24, 52-nya PMDN, dan 3-nya masih terus diidentifikasi. Dalam hal sanksinya, kita memang kan undang-undang kita ini sebetulnya sih cukup bagus ya. Dan tanda kutip menurut saya agak kejam gitu ya. Ada Undang-Undang 4199, ada Undang-Undang 18 2013, ada lagi Undang-Undang 32 2009. Itu undang-undangnya tuh bagus-bagus sebetulnya. Dia bisa menerapkan multi doors istilahnya. Jadi bisa kena sanksi administratif, bisa kena sanksi perdata, dan bisa kena sanksi pidana. Jadi tiga-tiganya ini kita terapkan, dan itu sudah berjalan, sudah kita lakukan sejak 2016, 2015, 2016 sampai dengan sekarang tuh kira-kira sudah ada yang inkrah dan selesai di pengadilan tuh mungkin antara 11 sampai 13 begitu. Jadi sebetulnya penerapan sanksinya kita lakukan. Progresnya sampai dengan sekarang ya masih dalam penyidikannya, saya masih menunggu laporannya. Oke. Begitu. Mengenai denda, tapi pasti akan kena sanksinya. Nah, mengenai sanksi diantaranya denda, sebetulnya berapa yang didapatkan negara akibat ataupun dari denda yang akibat sanksi terhadap perusahaan pembakar hutan ataupun lahan ini? Kalau data yang sekarang sih ya mungkin dari sekitar 11 sampai 13 kasus tuh ya. Itu kalau sanksi dendanya itu sudah untuk pemulihan lingkungannya udah mungkin antara 17 triliunan. Tapi memang ada yang sudah masuk mungkin ratusan juga ya, saya kira ratusan miliar gitu. Tidak gampang kita untuk menarik dan mengeksekusi ini karena kan banyak lembaga terlibat di situ, ada kejaksaan, ada pengadilan terutama, dan ini yang sedang terus dilakukan oleh kawan-kawan di Gakumnya Kementerian LHK untuk terus mengintensifkan eksekusi ini. Jadi banyak yang sudah kita lakukan sebetulnya. Oke, Bu Menteri, tapi ada sejumlah perusahaan yang pernah terlibat dalam karhutla, misalnya di tahun 2015 di Jambi misalnya, tapi kemudian kembali terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun ini. Ini bagaimana pengawasannya agar kemudian perusahaan-perusahaan ini tidak kembali melakukan tindakan pembakaran hutan ataupun lahan ini? Kita harus lihat fakta di lapangannya ya. Saya sudah minta beberapa dirjen, kan yang di Kementerian LHK ini beberapa dirjen yang terkait ya, Gakum, ada dirjen produksi dan lain-lain. Itu memang dalam hal ini kita harus sangat hati-hati melihatnya. Makanya tadi saya katakan 79 itu disegel dan harus dilihat betul apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ada di antaranya areal-areal yang terbakar ulang itu adalah areal-areal yang memang rupanya selama ini oleh perusahaan sulit dikontrol karena dia ternyata areal konflik dengan masyarakat. Itu yang pertama. Contoh kasus yang lain adalah areal-areal yang memang ternyata kebakarannya di sekitar atau di wilayah perbatasannya areal konsesi. Berarti ini juga ada kaitannya dengan kondisi-kondisi di luar areal konsesi. Tetapi memang saya mewajibkan dan meminta untuk perusahaan ikut mengontrol 2 sampai 5 kilo di luar areal konsesi. Dalam kaitan ini maka pemerintah juga harus adil ya. Kalau memang betul bahwa dia ngebakar untuk keperluan penanaman kembali itu no doubt lah, tidak ada ampun. Tetapi dalam hal misalnya ada kaitan dengan konflik masyarakat dan lain-lain, dalam hal ini misalnya swasta tentu tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan dia dengan masyarakat, kecuali pemerintah harus membantu dan harus mencarikan jalan keluar bersama-sama. Jadi memang melihat persoalannya itu harus pas betul Mbak Rara. Tapi percayalah bahwa pemerintah akan melakukan dengan baik. Oke, Bu Menteri, ini mengenai penanganan hotspot sendiri di sejumlah tempat memang sudah sangat jauh menurun, tapi di sejumlah wilayah masih terdapat titik panas, dan kita ketahui diprediksi kemarau ini masih akan berlangsung sampai sekitar pertengahan November. Ini langkah yang diambil artinya untuk kemudian bisa mengendalikan titik panas ataupun meniadakan titik panas itu sendiri seperti apa sekarang? Ya, kita tadi sudah evaluasi juga secara teknis.
hari ini sore ini agak naik lagi ya. Tadi saya cek sebelum siaran ini, sebelum ketemu kita ini 900-an, padahal tadi pagi masih 600. Dan sebarannya sekarang kira-kira di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sebagian kecil Kalimantan Timur, dan ada juga di NTB. Jadi memang kelihatannya memang akan sampai mid-November. Oleh karena itu yang harus kita jaga dan standby adalah pertama pemadaman darat sudah pasti. Kemudian dalam hal ini Satgas yang melibatkan daerah, Manggala Agni dan TNI serta Polri itu standby. Saya biasanya langsung berinteraksi dengan Pak Gubernur kalau saya lihat kontrol hotspotnya itu agak melonjak gitu, saya biasanya langsung kontak. Kita juga minta tolong juga ke BUMN, dan tentu seperti saya katakan tadi ada juga bantuan dari swasta-swasta di sekitar area yang dekat. Jadi itu memadamkan itu dilakukan juga waterbombing. Kalau lihat sekarang ya sebetulnya jumlah hotspotnya memang kira-kira 280%. Jadi hampir 3 kali lipat lah, hampir 3 kali lipat dia jumlah hotspotnya naik dari tahun lalu. Tapi angka ini masih kira-kira juga sepertiga dari 2015 gitu, jadi memang kelihatan. Nah, dengan situasi yang ada, kalau kita pelajari Sumatera Selatan itu kan kemarin dan Riau selamatnya karena hujan buatan. Oleh karena itu tadi dalam diskusi saya mengatakan bahwa kalau gitu sekarang awan-awan kita juga kontrol. Jadi hujan buatan kita standby kan. Baik, Bu Menteri, kita harapkan penegakan hukum yang tegas bisa memberikan efek jera dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK ini untuk mengendalikan hotspot ini dapat kemudian memberikan hasil yang optimal dan juga maksimal. Terima kasih Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bergabung sama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.